Ya, halo, selamat datang di channel Main Kripto, di mana tempat orang-orang ngumpul duduk nongkrong sambil ngomongin kripto. Dan untuk kesempatan kali ini, gue mau ngebahas sebuah token atau sebuah koin ya, yang belakangan ini cukup viral ya, cukup trending di kalangan cryptocurrency baik itu di Indonesia maupun internasional ya. Kalau mungkin kalian udah gabung ataupun ngelihat channel-channel YouTube lainnya atau gabung di channel-channel Telegram itu kalian juga mungkin udah sering dengar nama dari koin ini ya, yaitu Funcat. Ya, ini adalah koin yang cukup trending untuk beberapa minggu ke belakang ini karena dia memiliki kenaikan harga yang sangat drastis. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang harganya, kita akan bahas dulu tentang koin Funcat ini ya. Apa sih sebenarnya koin Funcat ini? Nah, jadi di sini adalah kita jadi di sini kita menemui kalau Funcat adalah platform yang membolehkan usernya untuk dengan mudah mendeposit token BEP20 atau BSC yang kita sebut dengan Binance Smart Chain. Token apa aja yang penting dia ada di BEP20 dan mengubahnya menjadi NFT atau non-fungible token ya. Dan maksudnya non-fungible token ini adalah Funcat itu sendiri. Dan Funcat ini juga kedepannya akan digadang-gadang, dia di sini ditulis menjadi Funcat token is the governance token of the platform. Karena Funcat ini kedepannya dia digadang-gadang menjadi token utama dari ekosistem NFT itu sendiri atau non-fungible token. Nah, untuk koin Funcat ini dia belum bisa kita beli di Indodax dan lain-lain ya, karena dia cuma tersedia di PancakeSwap yang dimana itu kalian harus ngedeposit token BEP20 ya, token apa aja yang berdiri di atas Binance Smart Chain. Kemudian dari situ kalian bisa mendapatkan Funcat ini ya, karena ini kita buka PancakeSwap-nya dan ini kita klik understand aja. Nah, di sini kita bisa tukar beberapa koin kita. Nih, banyak ya, cukup banyak yang berdiri di atas BSC. Kemudian kita bisa ubah menjadi koin Funcat nih. Kalau kita misalnya tukar 1 BNB di sini kita mendapatkan Funcat yang cukup banyak, yaitu sekitar sebentar ya. 6.743 juta Funcat dengan 1 BNB. Nah, kenapa di sini kita dapetin banyak banget Funcat nih? Padahal kita cuma nuker 1 BNB yang harganya ini sekarang sekitar 7 sampai 8 juta ya. Kita di sini bisa dapetin 6 miliar untuk Funcatnya. Nah, karena memang harga dari Funcat itu sendiri kalau kita lihat di CoinGecko, ini untuk Funcat dia sekarang harganya itu berada di angka 0,0011 rupiah. Bukan USD ya, ini rupiah. Jadi masih sangat jauh banget di bawah 1 rupiah guys. Jadi nolnya ini masih ada 2 ya. Yang ini merupakan harga yang cukup tinggi untuk sebuah koin Funcat karena kita kalau lihat ke belakang nih di sini untuk 14 hari ke belakang koin Funcat ini dia mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan banget. Untuk 14 harinya dia mengalami kenaikan sebesar 3024%. Bayangin 3000%. Ya, itu artinya sekitar 30 kali lipat ya, kalau misalnya kita punya 1 juta jadi 30 juta. Nah, oleh karena kenaikan yang signifikan banget ini untuk koin Funcat ini selama 14 hari ya, karena ini koinnya baru, jadi untuk 30 day dan 1 year-nya ini belum ada ya, karena dia baru listing di CoinGecko belum sampai 30 hari. Nah, jadi untuk harganya ini karena kenaikannya begini signifikan, jadi nggak sedikit dari kita yang terkena FOMO atau fear of missing out. Jadi takut ketinggalan Funcatnya ini udah keburu tinggi harganya. Takut harganya udah mencapai 1 rupiah. Karena kalau kita misalnya beli sekarang kemudian menjadi 1 rupiah kan itu cukup gede nih, 10.000% nih kalau kita beli di harga sekarang.
Yang itu artinya kalau kita beli 1 juta bisa jadi 100 juta dan semacamnya ya. Nah jadi nggak sedikit dari kalian juga yang udah beli, nggak beli sih, nge-swap, karena ini baru bisa di swap di PancakeSwap ini, token kalian menjadi Funcat ini. Dan kalau kita lihat beberapa hari ke belakang ini dia pernah mengalami dump juga yang cukup parah, ya sekitar 20%. Yang ini membuat panik ya dari para holder dari koin Funcat ini. Karena penurunan 20% itu cukup mengagetkan, karena koin ini akan digadang-gadang dia akan naik terus sampai dengan Rp1 dan tiba-tiba turun ya, siapa yang nggak kena serangan jantung. Nah tapi untuk sekarang untungnya untuk koin ini dia udah balik lagi ke harga yang sekarang masih berada di new ATH-nya setelah kena dump kemarin. Nah kalau kita udah tahu harganya, kita akan lihat dulu nih untuk Funcat platform ini gimana. Karena dia digadang-gadang ya mau menyentuh Rp1, jadi banyak orang yang takut ketinggalan, jadi udah mulai banyak yang beli karena takut keburu Funcatnya Rp1 nih ya. Nah jadi kita lihat dulu di funcattoken.com ini, alias website resminya dari Funcat. Yaitu untuk Funcat ini dia max supply-nya berada di angka 1 quadrillion, yang itu artinya 1000 triliun. Dan untuk circulating supply-nya dia berada di angka 496 triliun. Yang ini untuk sisanya itu dia udah di-burn atau dibakar ya. Yang ini pembakarannya cukup rutin juga gue lihat-lihat, karena beberapa hari yang lalu ini untuk koin yang udah dibakar nih masih berada di angka 400 triliun ya. Tapi untuk sekarang dia udah menyentuh angka 504 triliun token yang dibakar. Yang itu artinya meningkatkan kelangkaan dari token Funcat itu sendiri, karena supply-nya dia udah kurang dari setengah dari max supply-nya. Yang itu diharapkan akan memiliki pengaruh untuk baik harga dari token Funcat itu sendiri dan juga kelangkaannya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah, dia ini merupakan token yang berdiri di atas BSC atau BEP20 ya, Binance Smart Chain ini. Kita udah lihat tadi di atas. Dan kemudian di bawahnya di sini ada logo dari Funcat-nya itu sendiri, yaitu kucing. Kucing domestik yang ditemukan di Sungai Van di region dari Turki sebelah timur, yang ukurannya cukup besar ya, ini kayaknya nggak terlalu penting. Dan di sini dia merupakan sebuah token NFT atau non-fungible token, yang itu merupakan token yang cukup spesial untuk dunia cryptocurrency ya. Kemudian kira-kira kapan sih ya token Funcat ini akan menyentuh angka Rp1? Nah, di sini kita punya jawabannya. Karena di sini Funcat token ini dia memiliki roadmap. Dia ngerilis roadmap dia untuk beberapa tahun ke depan, yang itu artinya dia rencana ke depannya itu bagaimana dari token Funcat ini. Dan kalau kita buka, di sini dia udah merencanakannya itu dari 2021 kuartal pertama, yang itu artinya dari Januari, kemudian kuartal kedua, ketiga, 4 sampai dengan 2022 kuartal kedua. Dan karena sekarang kita udah memasuki bulan April 2021, yang itu artinya udah memasuki kuartal kedua untuk 2021, kita berarti sekarang lagi berada di sini nih. Lagi berada di roadmap yang ini. Dan kalau kita lihat di roadmap 2021 kuartal keduanya ini dia banyak banyak roadmapnya ini. Kalau kita lihat di sini banyak poin-poinnya. Yang pertama itu adalah hiring a visual artist to design the website. Jadi dia meng-hire bahasa Indonesianya. Mempekerjakan. Jadi dia mempekerjakan sebuah visual artist untuk ngedesain websitenya dan project image dan logo-logonya. Karena kalau kita lihat di sini, di bawah ini dia merilis kalau untuk web versi 1 dia atau web sebelumnya dia bentuknya seperti ini ya, seperti di gambar ini. Sementara untuk web sekarangnya itu dia udah beda bentuknya. Jadi untuk roadmap yang poin pertama ini dia udah mereka laksanakan. Kemudian untuk poin kedua di sini mendevelop atau membuat website dan communication channel melalui Telegram, Twitter, dan Reddit. Dan kalau kita lihat yang untuk poin kedua ini juga udah mereka laksanakan ya. Jadi kalau kita lihat di Twitter ini, kita refresh dulu. Kenapa ini nggak bisa dibuka? Kita buka Funcat token. Kenapa Twitter nggak bisa dibuka ya?
Kita buka Tokopedia bisa. Kenapa ini? Twitter lagi maintain atau bagaimana? Ya, sepertinya memang Twitter lagi error, jadi kita nggak bisa lihat dari Twitternya karena memang ini di trendingnya juga error ini ya. Untuk trendingnya lagi error, mungkin Twitter memang error sekarang ya. Ini dia untuk Twitternya nggak bisa dibuka karena memang dari Twitternya yang error, jadi kita skip aja. Karena memang di Twitternya itu isinya ya berita-berita dari Funcat-nya itu sendiri. Ya, tiba-tiba error, aneh juga. Gue nggak ngerti kenapa Twitter tiba-tiba nggak bisa dibuka. Jadi kita lanjut lihat ke roadmap-nya. Kemudian di poin yang ketiga di sini dia finishing the test stage with the contract code and deploying it on Binance Smart Chain. Jadi ini dia menyelesaikan fase testernya. Jadi dia udah jalan di Binance Smart Chain, yang ini berarti kita udah selesai karena dia udah listing di PancakeSwap juga. Kemudian masih banyak lagi. Dan poin-poin yang penting di roadmap ini kalau kita lihat itu adalah DApp ini, Starting NFT Mining Station DApp Bounty Program. Jadi dia akan merilis sebuah aplikasi di Android dan iOS, yaitu yang disebut namanya DApp, yang itu kurang lebih mirip seperti Launchpad-nya Binance ya, yang cukup terkenal juga, tapi dia lebih fokus ke ke token-token NFT. Jadi kalau di Binance kan cukup luas dia fokusnya. Sementara untuk DApp ini, DAPP ini, dia lebih berfokus kepada NFT. Jadi ini di kuartal ketiga ya. Sementara di sini untuk kuartal keempat dia baru menjalankan tes untuk NFT Launchpad di Funcat platform, yang itu di aplikasi yang mereka sebutkan tadi. Kemudian dia updating regular burn program, yang itu artinya dia mau burning token Funcat ini lagi. Kemudian untuk tahun 2022 ini dia baru menyelesaikan finishing the test stage for NFT Launchpad. Dan kemudian dia akan announcing world first NFT Launchpad plus Mining Station DApp, yang itu artinya dia baru rilis untuk aplikasinya ini di tahun 2022 kuartal pertama, yang itu artinya tahun depan. Kemudian untuk 2022 di kuartal kedua ini dia baru akan listing di CEX. Yaitu seperti Binance juga, cuma berbeda aja, dia di CEX. Dan kemudian dia akan melanjutkan developing DApp ini untuk versi berikutnya. Nah, jadi kira-kira apakah Funcat ini bisa naik dengan cepat mencapai $1 untuk jangka waktu yang singkat? Kalau menurut gue pribadi, kalau kita lihat dari roadmap-nya ini sendiri, kalau untuk bulan April atau Mei atau mungkin Juni itu kayaknya masih belum bisa mencapai $1. Tapi untuk kedepannya, kalau untuk long term ya, untuk mungkin kalau kita mau nge-hold jangka panjang banget, ini pasti bisa mencapai $1. Karena kalau kita lihat roadmap-nya ini cukup menjanjikan ya. Kalau kita lihat mulai dari kuartal ketiganya, yaitu di bulan Juli, kemudian di kuartal keempat di bulan September ini dia udah cukup menjanjikan nih dan kedepannya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau bermain token Funcat ini untuk short termnya ini kayaknya kurang recommended bagi gue, menurut analisa gue pribadi ya, kalau untuk short term. Tapi kalau untuk long termnya ini projectnya ini cukup bagus. Untuk project dari Funcat ini cukup menjanjikan karena dia juga kedepannya akan menjadi koin utama di ekosistem NFT ini. Jadi kalau buat kalian yang mungkin udah beli Funcat ini, gue harapin nggak main di short term. Jadi kalian hold aja untuk Funcat ini, karena untuk roadmap kita ini masih cukup panjang. Masih ada 1 tahun lagi nih, karena kita sekarang masih berada di kuartal kedua 2021. Sementara untuk roadmap dari Funcat ini sendiri dia sampai ke 2022 kuartal kedua, yang itu artinya April sampai dengan Juni.
di tahun 2022. Nah, jadi buat kalian mungkin apakah sanggup untuk ngehold koin Funcat ini sampai tahun depan? Tapi ya menurut gua cukup worth it kalau misalnya kalian hold koin ini. Tapi kalau mau dapat keuntungan yang nggak terlalu besar juga bisa main di short term juga nggak masalah sih. Tapi sayang gitu kalau kalian mainnya di short term. Gue lebih menyarankan untuk koin Funcat ini mainnya di long term ya. Dan kalian juga masih harus analisa lebih jauh karena untuk harga dari Funcat ini masih cukup murah. Masih di bawah Rp1 jauh. Jadi kemungkinan besar untuk Funcat ini harganya bisa dimainkan oleh orang-orang yang bermodal cukup besar. Jadi dia membeli dengan jumlah yang banyak banget, kemudian dia jual dengan volume yang cukup banyak, itu masih bisa mengakibatkan penurunan harga dari Funcat ini sendiri karena memang harganya ini masih jauh di bawah Rp1. Nah, jadi kesimpulannya untuk kalian yang mau ngehold Funcat, silahkan. Karena ini harganya untuk sekarang dia udah pulih kembali. Sudah berada di new all time high-nya. Dan gue saranin buat kalian untuk Funcat ini kita lihat lagi ke depannya. Kapan kita akan mulai sell, sampai kapan kita harus hold. Kita lihat lagi ke depannya dari Twitter maupun channel Telegram si Funcat itu sendiri. Karena di Twitternya tadi lagi error, gak bisa buka Twitter. Kita coba buka lagi. Masih gak bisa ya untuk buka Twitter nih. Ya, jadi sekian aja sedikit analisa gue dari koin Funcat ini. Kalau untuk koin ini menuju Rp1 kira-kira kapan? Masih cukup lama kalau menurut gue sendiri. Karena kita lihat dari roadmapnya ya, masih cukup lama, masih panjang perjalanan. Nah, jadi buat kalian yang kalau pengen tiba-tiba jadi miliarder melalui koin Funcat ini kayaknya masih belum bisa. Ya, kalau kayak misalnya pengen dari uang 1 juta tiba-tiba jadi 100 juta dalam waktu singkat, itu kalian kayaknya nggak bisa kalau kalian mau menggunakan koin Funcat ini. Dan hati-hati, tetap berhati-hati dalam perdagangan aset kripto karena semua aset kripto itu memiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi sekian aja dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan salam profit.